Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa a'tana al-lisana bi afsahil kalam. Ashhadu an la ilaha illallahur rahman wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara takwa tersebut adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara bentuk ketakwaan kita dan tentunya yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya adalah dengan cara menjaga tutur kata kita. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam. Hadis ini ingin menyampaikan bahwa sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah dan sebagai bentuk keimanan kita bahwa akan adanya hari akhirat, bahwa segala yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil akhir nanti, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya diam. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita lisan, yang mana lisan ini kita sering gunakan sebagai media untuk berbicara. Seorang ulama besar, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan di dalam salah satu karyanya, yakni kitab Bidayatul Hidayah, bahwa ada 4 tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat tujuan ini hendaknya kita ingat baik-baik, sehingga manakala kita berbicara menggunakan lisan, kita bisa memilah dan memilih. Apalagi di masa saat ini, bahwa kita bisa dengan leluasa menyampaikan apa yang kita inginkan, mungkin tidak melalui lisan, tapi melalui tulisan yang terbentukkan di dalam sosial media yang kita genggam melalui alat ponsel atau gawai yang kita miliki.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa saja keempat tujuan diciptakan lisan tersebut? Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebutkan adalah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152, Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Allah taala berfirman, maka ingatlah kalian kepadaku, zikirlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar atau kufur nikmat. Hadirin rahimakumullah, di permulaan ayat ini kita diingatkan untuk banyak berzikir, mengingat, menyebut nama Allah. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa zikir, ingat kepada Allah di setiap kesempatannya. Tentu yang dilakukan oleh Nabi tidak sekedar oleh lisan saja, tapi juga oleh hati. Sehingga dimanapun beliau berada, dalam kondisi apapun beliau berada, beliau senantiasa zikir kepada Allah. Tentu sekali lagi tidak selalu dengan lisan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di poin pertama ini tentang tujuan diciptakannya lisan, berarti kita hendaknya menggunakan lisan untuk berzikir kepada Allah. Bahkan apa yang kita ucapkan pun harus berisi tentang zikrullah. Rasul bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi zikrillah. Janganlah kalian banyak berbicara tanpa berzikir, dalam arti tanpa adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hendaknya kita berbicara yang berisi tentang zikrullah, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kathratal kalam bi ghairi zikrillah, karena sesungguhnya banyak bicara tanpa adanya zikrullah, qaswatun lil qalbi, itu membuat keras bagi hati. Wa inna ab'adan nas, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari rahmat Allah. Wa in ab'adan nas, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh minallah, dari rahmat Allah, adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Karenanya ketika kita berbicara selalu ingat kepada Allah. Bahkan ketika kita selesai dalam majelis pertemuan yang itu bukan pengajian, yang bisa saja berpotensi banyak bicara yang tidak bermanfaat, Rasul pun mengajarkan untuk menutupnya dengan kalimat yang kita sebut dengan kafaratul majlis atau kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, tujuan diciptakannya lisan adalah untuk membaca Al-Quran. Rasul bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan Al-Quran pun adalah termasuk zikir. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr. Yang dimaksud az-zikr di sini adalah Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya atas kamilah, kewajiban atas kamilah untuk menjaganya. Karena itu jangan sampai rumah kita kosong daripada zikrullah. Jangan sampai
hati dan lisan kita juga kosong dari zikrullah, diantaranya membaca Al-Quran. Hendaknya kita jadikan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Membacanya berpahala, 1 dibalas 10 pahala kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, tujuan diciptakannya lisan adalah untuk memberikan petunjuk bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya. Artinya kita gunakan lisan kita untuk menunjukkan kepada jalan yang baik, kepada kebaikan. Karenanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin," barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, falahu, maka baginya mitlu ajri fa'ilihi, mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Karena itu hendaknya kita mengingatkan kebaikan kepada orang lain, entah itu melakukan peneguran ketika itu berupa kemungkaran, karena Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangannya, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dalam arti hatinya mengingkari, menolak perbuatan tersebut. Namun yang demikian itu adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Berarti lisan kita bisa gunakan untuk menegur, yakni nahyi mungkar. Juga lisan kita bisa kita gunakan untuk saling memberikan nasihat. Karena Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh dan menasehati terhadap kebenaran dan kesabaran. Karenanya gunakanlah lisan kita untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa lisan kita diciptakan untuk menyampaikan kebutuhan agama dan duniawi kita, dalam arti belajar dan melakukan sesuatu keduniawian untuk memenuhi persyaratan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk soal keduniaan. Misalnya kita bekerja untuk memperoleh bekal makan sebagai sarana agar kuat dalam beribadah. Saudara sekalian yang bekerja dimanapun berada, di unit dan di bidang apapun, selama itu halal, kemudian menggunakan lisan kita dalam bekerja, maka itu pun sesuatu yang boleh dan tujuannya adalah untuk kebaikan. Semoga kita semua bisa menggunakan seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diantaranya adalah lisan, dengan baik sebagaimana tujuan diciptakannya lisan tersebut, dalam rangka tentu kebaikan, zikir kepada Allah, membaca firman-firman-Nya, mengingatkan orang kepada kebaikan, dan untuk tujuan yang baik menurut agama, meskipun itu untuk kebutuhan hidup kita. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'lamu anna Allah ta'ala
صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة